berapa minggu yang lalu. Nah, kalau kita ingat kembali, dalam pasal-pasal sebelumnya, kita menemukan Yohanes menggambarkan ruang takhta di surga bersama Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Nah, pelajaran kita atau pembahasan kita kali ini adalah mengenai 7 meterai. Dan khususnya yang tertulis di dalam Wahyu pasal 6. Nah, Yesus kita sudah lihat sebelumnya sebagai anak domba yang disembelih, berdiri di samping Bapaknya, yang duduk di atas takhta dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk lain. Kemudian kita melihat Yohanes menangis karena tidak ada yang layak menerima serta membuka gulungan kitab yang bermeterai 7. Namun hanya anak domba yang adalah singa dari suku Yehuda yang telah disembelih demi kita sekalian layak menerima serta membuka meterai-meterainya. Nah, saat kita membahas nubuat tentang 7 meterai ini, yang dimulai di Wahyu pasal 6, kita perlu meninjau kembali pasal 4 dan 5, yang memberikan latar belakang nubuatan tersebut. Dalam Wahyu pasal 4, Tuhan dinyatakan sebagai Sang Pencipta yang duduk di atas takhta dan memegang kendali tertinggi. Dalam Wahyu pasal 5, Yesus Kristus ditampilkan sebagai anak domba maha kuasa yang telah membayar harga untuk menebus dan menaklukkan iblis. Takdir dunia telah diputuskan. Orang-orang kudus Tuhan dijamin kerajaannya, dan semua yang memberontak melawan Tuhan ditakdirkan untuk dibinasakan. Nah, dalam nubuatan 7 meterai, gereja Tuhan dinyatakan berada dalam konflik yang mematikan oleh kuasa kegelapan, dan sementara kesesatan dan kemurtatan tampak berkuasa. Namun Tuhan tetap memegang kendali. Kristus mengendalikan dan gereja dijamin akan kemenangan akhir. Peristiwa jangka panjang yang mencakup sejak kemenangan Kristus di atas kayu salib sampai saat kedatangannya kembali yang kedua kali. Izinkanlah saya berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dipermuliakanlah ya kiranya namamu ya Tuhan. Biarlah kami dapat diampuni dari segala dosa kami, sehingga kami ini layak di hadapan hadirat-Mu. Dan datanglah, hadirilah perkumpulan kami saat ini. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, suara-Mu melalui kata-kata yang Engkau hendak ucapkan. Karena hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. 4 meterai pertama memperkenalkan 4 penunggang kuda apokalipse yang terkenal. Nubuatan agung kitab Wahyu selalu berlaku pada berbagai aspek pertentangan besar antara Kristus dan setan. Pertentangan antara umat Tuhan dan penindas mereka. Prinsip utama ini juga harus diterapkan pada nubuatan ini. Kita perlu perhatikan bahwa keempat entitas ini bukanlah kuda dan kereta, melainkan penunggang kuda. Seekor kuda selalu menunjukkan pertikaian. Akibatnya adalah penggambaran perang. Oleh karena itu, setiap kuda apokalipse ini khususnya mewakili jenis peperangan tertentu. Wahyu 6 sampai 2, Yohanes mengatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang
untuk merebut kemenangan. Dari dalam kitab suci, kita mengerti bahwa warna putih selalu menunjukkan kesucian dan kebenaran. Sehingga ini adalah pertikaian kebenaran. Wahyu pasal 6 melambangkan Yesus Kristus yang terlibat dalam perang kebenaran dan kesucian. Yesus Kristus mengobarkan perang seperti itu dengan menggunakan anak panah firman Tuhan ketika dia secara fisik ada di bumi. Di akhir pelayanannya di bumi, sebelum dia naik ke surga, dia menugaskan gerejanya untuk melanjutkan pertempuran di bumi melawan setan dan kuasa neraka. Sebagaimana Paulus katakan di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Dia teruskan di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 ia mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus agar dapat tetap menang. Efesus 6 ayat 13-18 katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dalam permohonan yang tak putus-putusnya. Ini adalah peperangan rohani. Tidak ada senjata fisik yang sah dalam pertempuran ini. Hanya persenjataan rohani yang telah diwariskan di Kristus kepada gerejanya yang digunakan oleh umat beriman. Peperangan melawan kejahatan adalah perang terbesar yang pernah dipentaskan. Pertempuran terbesar adalah melawan setan dan kuasa kegelapan. Untuk menghadapi peperangan ini diperlukan keberanian moral dari orang Kristen sejati. Setelah kebangkitannya, gereja Kristus memang pergi dengan penaklukan seperti yang telah dia perintahkan. Terlepas dari kekuatan paganisme atau kekafiran yang didirikan dan dilindungi di dalam negara-negara sekitarnya. Injil Kristus menyebar seperti api. Walaupun penganiayaan yang menjadi sasarannya. Menurut beberapa ahli, 2,5 juta orang Kristen dibunuh sampai mati oleh Roma kafir. Namun, terlepas dari fakta serius ini, jumlah yang sama dari orang yang bertobat dimenangkan kepada Kristus pada saat pertama era Kristen bertambah-tambah. Di bawah kuasa Pentakosta, hari pencurahan Roh Suci, dunia yang dikenal
saat itu mendengar Injil. Adegan pembukaan meterai pertama dapat diterapkan secara historis pada gereja periode kerasulan gereja Efesus. Seperti sudah kita pelajari di dalam pelajaran kedua, Wahyu 2 ayat 1-7. Namun poin penting harus dipahami. Penaklukan penunggang kuda putih sama sekali tidak berakhir dengan era kerasulan atau abad pertama. Sebaliknya, itu menggambarkan secara umum pengakuan Injil yang berkelanjutan di sepanjang sejarah Kristen, dimulai pada zaman Yohanes dan berlanjut hingga kedatangan kedua kali Kristus. Kristus akan melanjutkan perluasan kemenangan kerajaannya sampai semua membuat keputusan untuk mendukung atau menentangnya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Yohanes selanjutnya mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat ini sangat mengerikan. Ya. Di sini ditampilkan kuda dan penunggangnya yang berbeda, yang menunjukkan jenis peperangan yang lain. Merah pada dasarnya mengandung arti pertumpahan darah. Seperti dikatakan Yohanes, di mana kuasa ini akan mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Tidak heran termasuk kematian syuhada atau para martir dalam mempertahankan kebenaran seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna. Namun, setelah semua yang mereka alami saat mengabarkan Injil dan mendirikan gereja, bahkan bertumbuh dengan pesat walaupun pertumpahan darah karena kebenaran, maka setan pun merubah taktiknya dengan memasukkan ajaran-ajaran palsu dan kemurtatan di tengah-tengah anggota umat Tuhan, serta mereka berkata-kata hal-hal yang sebaliknya daripada kebenaran. Guru-guru palsu bermunculan dan kemurtatan secara bertahap berkembang di dalam gereja. Sehingga dari putih, kuda putih sekarang menjadi merah kirmiji, adalah lambang dosa. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, dosamu merah seperti kirmisi. Sehingga dari pertumpahan darah menjadi dosa merah kirmisi. Roh Nubuat mengatakan di dalam buku Perjuangan Segala Zaman halaman 42 dan 43, oleh karena itu setan meletakkan rencananya untuk berperang, lebih berhasil melawan pemerintahan Tuhan. Musuh besar sekarang berusaha untuk mendapatkan dengan tipu muslihat apa yang gagal dia dapatkan dengan paksa. Penganiayaan berhenti dan sebagai gantinya diganti dengan daya pikat yang berbahaya dari kemakmuran duniawi dan kehormatan duniawi. Sekarang gereja berada dalam bahaya yang menakutkan. Sebagian besar orang Kristen akhirnya setuju untuk menurunkan standar mereka. Dan persatuan terbentuk antara kekristenan dan kekafiran atau paganisme. Ragi busuk dari penyembahan berhala yang dibawa ke dalam gereja melanjutkan pekerjaannya yang buruk. Doktrin yang tidak sehat, ritus takyul, dan upacara penyembahan berhala dimasukkan ke dalam iman dan ibadahnya. Ketika para pengikut Kristus bersatu dengan para penyembah berhala,
agama Kristen menjadi rusak. Dan gereja kehilangan kemurnian dan kekuatannya. Ini adalah gambaran yang tragis. Sebagian besar orang Kristen murtad dari iman yang benar. Jelas, merah menunjukkan keberdosaan dan kuda merah menandakan kemurtadan ini. Rasul Paulus menyatakan di dalam Kisah 20 ayat 29 sampai 31, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Setelah kematian Rasul Paulus, gereja menjadi penuh dosa. Setelah Rasul Paulus tidak ada, tentunya rasul-rasul lain pun sudah tidak ada lagi. Kecuali Yohanes. Peperangan internal terjadi melawan doktrin dan standar gereja. Penunggang kuda merah diberi kuasa untuk mengambil kedamaian dari bumi. Mereka yang berusaha menegakkan ajaran yang benar dan tetap setia kepada Kristus dicerca dan dilarang. Roh Nubuat mengatakan, selama penganiayaan berlanjut, gereja tetap relatif murni. Tetapi ketika itu berhenti, orang-orang yang kurang tulus dan kurang setia ditambahkan dan jalan terbuka bagi setan untuk mendapatkan pijakan. Orang-orang Kristen yang murtad ini bersatu dengan rekan setengah kafir mereka, mengarahkan peperangan mereka melawan ciri-ciri terpenting dari doktrin Kristus. Doktrin kebebasan beragama disebut murtad dan para pendukungnya dibenci dan dilarang. Yesus menjelaskan dalam Matius 24, begitu pula pasal 10, bahwa ketika orang menolak kasih Injil, mereka kehilangan kedamaian yang dibawa Injil. Ini secara alami akan menghasilkan pertentangan dan perpecahan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu kepada kesengsaraan dan akan membunuhmu. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan pada saat itu banyak yang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kedamaian benar-benar disingkirkan dari bumi. Khususnya sejauh menyangkut gereja. Terjadi perang dan masalah terus-menerus. Ikatan masyarakat sipil tercabik-cabik oleh amukan fakta-fakta agama. Kerajaan surga atau gereja diubah oleh perselisihan menjadi gambaran kekacauan badai malam dan neraka itu sendiri. Umat Tuhan tenggelam dalam kelalaian dan kemalasan. Iri hati dan mencerca dengan cara yang berbeda. Dan hampir pada titik seperti mengangkat senjata melawan satu sama lain. Kemunafikan dan kepura-puraan telah meningkat ke puncak keganasan. Pendeta yang meninggalkan hukum kesalehan berkelahi satu sama lain, mengumpulkan ancaman, persaingan, permusuhan, dan kebencian. Demikianlah periode kedua gereja yang ditunjuk oleh kuda merah. Sungguh kontras dengan periode kuda putih. Selama periode orang-orang kafir itu, ketika semangat kekristenan, kemurnian, dan persatuan orang Kristen, tadinya dengan seruan, lihatlah bagaimana mereka saling mengasihi,
Namun selama periode kuda merah, mereka kemungkinan besar akan berkata, lihat betapa mereka saling membenci. Perdamaian hilang dari gereja. Dan dikatakan kepadanya, dikaruniakan sebilah pedang besar. Ada 3 aplikasi dalam Alkitab mengenai pedang besar. Yang besar, lambang otoritas atau sipil pemerintahan. Yang terdapat di dalam Roma 13 ayat 1-5. Dan yang menyebabkan perpecahan, Ibrani 4 ayat 12, Matius 10 ayat 34. Dan pembalasan, perang, dan pembantaian. Hanya 2 yang pertama yang diterapkan selama periode kedua kuda merah. Semangat penguasa masuk ke dalam gereja. Kepemimpinannya menjadi disibukkan dengan cinta akan posisi dan haus akan kekuasaan. Bahkan di zaman Yohanes, rasul terakhir, roh antikristen ini memasuki gereja. Perjuangan segala zaman mengatakan, tetapi ketika penganiayaan berhenti dan agama Kristen memasuki istana dan istana raja, mereka mengesampingkan kesederhanaan Kristus dan para rasulnya yang rendah hati demi kemegahan dan kebanggaan para pendeta dan penguasa kafir. Dan sebagai tuntutan Tuhan, mereka menggantikan teori dan tradisi manusia. Berbicara tentang Konstantin the Great, Kaisar Roma yang berusaha mempersatukan gereja, penulis yang sama menyatakan dia didesak untuk melakukan ini oleh para uskup gerejani yang diilhami oleh ambisi dan kehausan akan kekuasaan. Ada perpecahan dan perbedaan pendapat. Sayangnya beberapa orang yang bertekad untuk setia kepada kebenaran kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan perintah Kristus. Kuda merah dengan demikian melambangkan munculnya gereja yang murtad. Mayoritas gereja ortodoks telah menjadi berdosa, sesat, dan politis. Gereja sejati sedang diserang, khususnya sehubungan dengan doktrin dan standar tingkah lakunya. Mayoritas gereja ortodoks telah menjadi berdosa, sesat, dan politis. Gereja sejati sedang diserang, khususnya berhubung dengan doktrin dan standar tingkah lakunya. Ketika ia membuka meterai yang ketiga, Wahyu 6 ayat 5 mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Kuda putih yang setia, yang suci, pindah menjadi kuda merah. Yang tadinya umat Tuhan di dalam penganiayaan, yang bergeser menjadi merah, gereja Tuhan menjadi murtad. Sekarang datang kuda hitam. Hitam adalah sebaliknya dari putih. Menunjukkan bahwa kuda ini adalah kebalikan dari semua kemurnian kebenaran. Di sini digambarkan periode ketiga gereja Kristen Ortodoks. Itu menunjukkan periode ketidakbenaran, kegelapan moral, kesalahan, dan kemurtatan. Apakah kondisi ini menimpa gereja Kristen yang berdiri saat itu, dan apakah semakin tenggelam dalam kemurtatan? Ingat pengalaman jemaat Pergamus. Sampai-sampai dinamakan kekafiran yang dibaptis. Hasilnya mengalir kekafiran ke dalam gereja. Ritus dan upacara pagan yang sekarang ditemukan baik di gereja Roma maupun banyak di gereja Protestan disebabkan oleh penjangkauan penginjilan palsu. Selanjutnya, Roh Nubuat mengatakan pertobatan Konstantin secara nominal
pada awal abad keempat menyebabkan kegembiraan yang luar biasa. Dan dunia yang diselimuti suatu bentuk kebenaran masuk ke dalam gereja. Sekarang pekerjaan korupsi berkembang pesat, kekafiran meski tampaknya telah ditaklukkan. Sekarang malahan menjadi sang penakluk. Rohnya mengendalikan gereja. Doktrin, upacara, dan takyulnya digabungkan ke dalam iman dan penyembahan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Kompromi antara kekafiran dan kekristenan ini mengakibatkan berkembangnya manusia durhaka yang diramalkan dalam nubuatan sebagai penentang dan peninggian dirinya di atas Tuhan. Sistem agama palsu yang sangat besar adalah mahakarya kuasa setan. Sebuah monumen atas upayanya untuk duduk di atas takhta, untuk memerintah bumi sesuai dengan kehendaknya. Selama periode ini, kemurtatan besar telah berkembang sepenuhnya dan gereja Roma yang murtad sekarang sudah berdiri. Bahkan sejarawan gereja menyatakan hampir tidak ada sesuatu yang lebih mengejutkan pikiran pelajar sejarah gereja yang cermat dengan kejutan yang serupa dengan periode yang relatif awal, di mana banyak kecurangan kekristenan yang diwujudkan mulai muncul dalam sistem Romawi ini. Seorang yang bernama John Dowling menulis, mengatakan, gereja Roma sering mengklaim kami kembali ke para rasul. Meskipun benar bahwa mereka dapat menelusuri garis keturunan mereka kembali, itu melalui kuda hitam dan merah. Gereja ini hanya menjangkau kembali ke gereja apostolik melalui lintasan kelompok-kelompok dari kepercayaan yang korup dan kemurtatan yang disengaja. Gereja Roma pada kenyataannya memisahkan diri dari iman yang benar. Dan akibatnya syarat murtad. Sangatlah penting bahwa bentuk kekafiran yang merusak kekristenan yang terutama dimasukkan saat ini adalah penyembahan matahari Babilonia yang telah dihidupkan kembali selama kekuasaan Persia. Matahari dengan nama Mitra disembah dan kepercayaan itu disebut Mitraisme. Ini adalah bentuk kekafiran yang paling signifikan yang digabungkan dengan kekristenan yang murtad. Otoritas Katolik Roma bahkan dengan lantang mengakui bahwa demikianlah malah salahnya. Dalam karyanya mengkristenkan dunia, Gereja Katolik menyesuaikan diri sejauh mungkin dengan lingkungannya. Dia tidak sepenuhnya menolak adat atau lembaga masyarakat yang tanahnya dia masuki. Tetapi dia berusaha untuk menyelaraskan lembaga-lembaga ini dengan doktrinnya sendiri. Jadi itu datang, kita menemukan penulis awal gereja Katolik Roma mempertahankan substansi mitos dan legenda lama, mengubahnya hanya untuk menginvestigasikan dengan suasana Kristen. Selama periode inilah pemeliharaan hari Sabat diganti menjadi hari Minggu. Mitraisme merayakan hari matahari sebagai hari utamanya dalam seminggu. Pihak berwenang sangat jelas bahwa saat inilah pemeliharaan hari Minggu didirikan di gereja ortodoks dan menggantikan Sabat hari ke-7 yang sebenarnya. Mitraisme mendapat begitu banyak penerimaan sehingga ia mampu memaksakan pada dunia Kristen hari Minggunya sendiri sebagai pengganti hari Sabat. Bahkan menjadi yang adalah hari lahir matahari pada tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Kristus.
Minggu berasal dari Mitraisme dan memasuki gereja selama periode kuda hitam. Tidak heran sampai hari ini, ingat peringatan kembali Paus Benedict yang ke-16 tahun 2007 yang menekankan kekudusan hari Minggu kembali. Nah, di lain kesempatan kita akan mengulanginya. Ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Apa yang diwakili oleh neraca atau timbangan ini? Dalam kitab suci, mereka memiliki 3 penerapan. Yang pertama, perdagangan. Gereja kepausan sekarang mulai terlibat dalam komersialisasi agama. Orang-orang dituntut untuk percaya bahwa penting untuk membayar manfaat keselamatan. Tidaklah cukup bagi Anda untuk hanya dibaptis. Anda juga harus memberikan uang kepada gereja untuk mendapatkan penerimaannya. Setelah Anda dikonfirmasi dengan iman, Anda harus melakukan pembayaran lebih lanjut. Untuk menerima pengampunan dari pendeta, Anda juga harus membayar untuk memastikan absolusi. Setiap kali Anda menguburkan orang yang Anda kasihi, Anda harus membayar hak istimewa tersebut. Perdagangan menjadi sumber penghasilan yang luar biasa bagi gereja murtad. Yang kedua adalah transaksi kotor. Transaksi kotor, timbangan dalam penglihatan itu juga melambangkan perbuatan yang korup. Bukti paling mencolok dari korupsi ini sepanjang abad ke-8 adalah penjualan relik. Bahkan beberapa orang mengklaim yang paling keterlaluan dibuat sehubungan dengan peninggalan, termasuk klaim banyak tulang kuno yang disebut orang suci yang mati. Apakah para pendeta benar-benar percaya atau para pastor benar-benar percaya bahwa relik ini adalah tulang orang-orang suci yang telah meninggal? Nah, para pastor Katolik pada umumnya tidak percaya bahwa ini adalah relik asli. Sebenarnya banyak peninggalan yang dihormati hanyalah tulang belulang anjing mati. Besarnya penipuan ini sangat mencengangkan. Betapa korup dan menipunya transaksi yang dilakukan atas nama Tuhan Yesus. Dalam A Layman History of Church of England, diberitakan bahwa gereja Canterbury mengalahkan mereka semua dalam kemegahan reliknya. Di sekeliling kuil Sang Thomas ada 12 kerangka lengkap orang-orang kudus yang dikanonisasi. 3 tengkorak, 4 lengan, dan 300 paha, ibu jari, gigi, dan tulang rahang. Di sini juga ada bagian dari palungan Bethlehem katanya, dan tempat tidur perawan, dan meja perjamuan terakhir. Inilah tongkat Harun yang bertunas. Dan lebih menakjubkan lagi, tanah liat yang darinya Tuhan membentuk Adam. Penipuan di pihak gereja dibuktikan dengan janji-janji yang dibuat kepada umat percaya umum begitu mereka melihat reliquitas tersebut. Tindakan sederhana ini konon menghasilkan remisi yang dijanjikan dari api penyucian untuk jangka waktu yang lama, hingga ribuan tahun. Betapa sidang-sidang Katolik telah disesatkan selama bertahun-tahun. Yang ketiga, penghakiman. Selama periode kuda hitam, cawan kemurtatan gereja Roma terisi penuh. Dan setelah banyak kesabaran dan banyak peringatan Tuhan, gereja yang murtad ini akhirnya ditolak. Kita dapat baca seperti pengalaman yang Daniel tulis di dalam Daniel 5 ayat 27. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Roh Nubuat mengatakan
kepausan telah menjadi penganiaya dunia. Tetapi tengah hari kepausan adalah tengah malam dunia. Kondisi dunia di bawah kekuasaan Roma menyajikan penggenapan yang menakutkan dan mencolok dari kata-kata Nabi Hosea. Karena engkau telah menolak pengetahuan, aku juga akan menolak engkau. Yohanes meneruskan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Gandum adalah makanan pokok kelas umum saat itu. Sedangkan jelai adalah makanan pokok kelas bawahan saat itu. Satu katakaran harganya 1 dinar. Kira-kira sama nilainya dengan upah harian seorang buruh. Visi ini menggambarkan harga bahan makanan pokok melangit. Makanan direpresentasikan sekitar 10 kali lipat dari harga normal. Kita alami sekarang ini, bukan? Dengan kata lain, persediaan makanan terbatas. Namun, hal ini menunjukkan kelaparan di negeri itu. Kelaparan rohani. Kekurangan firman Tuhan yang mengerikan. Gereja murtad menciptakan kelaparan ini karena Alkitab diambil dari orang biasa. Dalam perjuangan segala zaman diteruskan agar setan mempertahankan kekuasaannya atas manusia dan membangun otoritas perampasan kepausan, dia harus membuat mereka tidak mengetahui kitab suci. Alkitab akan meninggikan Tuhan dan menempatkan manusia fana pada posisi mereka yang sebenarnya. Karena itu kebenaran sucinya harus disembunyikan, ditekan dan ditekan. Para pemimpin gereja mulai mengunci firman Tuhan ke dalam bahasa Latin daripada dialek yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Hanya sedikit orang yang memahami bahasa Latin yang memiliki akses ke kebenaran Alkitabiah. Konsekuensinya, pengetahuan Alkitab mulai berkurang di antara umat biasa. Akibatnya, kesalahan meningkat dan takyul segera mengambil alih, memperbudak pikiran manusia. Maka dimulailah periode yang dikenal sebagai abad kegelapan. Dan betapa gelapnya itu. Perhatikan apa yang diperintahkan makhluk hidup sehubungan dengan periode gereja yang diwakili oleh kuda hitam ini. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dalam kitab suci, minyak melambangkan Roh Kudus. Bahkan tidak hanya melambangkan Roh Kudus, tetapi juga kebenaran Kristus. Dan benar bahwa ketika seseorang menerima Roh Kudus, Roh itu memberikan kebenaran Kristus. Anggur mewakili doktrin sejati. Anggur yang tidak beragi mewakili doktrin yang benar dari firman Tuhan. Sedangkan anggur yang memabukkan mewakili doktrin palsu. Yang dirusak oleh setan dan antek-anteknya. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, apakah pada periode kedua hitam Roh Kudus dan doktrin yang benar menghilang? Namun kebenaran Kristus masih tersedia bagi mereka yang menginginkannya. Tuhan berfirman, jangan merusak minyak dan anggur. Dengan kata lain, jangan biarkan mereka menghilang. Pastikan mereka terpelihara. Ketika gereja yang murtad mulai menguasai dunia, Tuhan masih memelihara sisa-sisa kecil dari orang-orang yang memiliki firman Tuhan yang berharga dalam segala kemurniannya. Kaum Waldensia misalnya di Italia Utara adalah salah satu kelompok tersebut. Mereka memiliki firman Tuhan dalam bahasa ibu mereka. Dengan cara ini, Roh Kudus, kebenaran Kristus, dan ajaran yang benar
dipertahankan. Injil keselamatan masih tersedia bagi pria dan wanita jika mereka mau mencarinya. Yohanes meneruskan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Warna kehijauan yang muncul pada mayat saat pembusukan dimulai. Para penulis kedokteran Yunani menggunakan istilah itu untuk menyebut warna kulit pucat. Beginilah warna kuda ini menggambarkan kerusakan dan menunjukkan pembusukan. Beginilah gereja ortodoks resmi pada periode itu muncul di hadapan surga selama periode keempat era Kristen. Ini menggambarkan kemuakan Tuhan terhadap keadaan gereja resmi pada waktu itu. Kematian menunggang kuda selama era kuda pucat. Gereja Roma yang mapan mendominasi dalam periode yang gelap dan murtad itu. Kemudian kematian rohani berkuasa. Gereja terungkap dalam segala kerusakan dan kekejiannya. Pada tahun 538 dimulainya periode yang mengerikan. Para pemimpin gereja mengambil otoritas baru. Mereka diterima sebagai penguasa negara. Padahal sebelumnya mereka dianggap hanya mementingkan urusan spiritual. Kekuasaan politik yang diperoleh pada tahun 538 meningkat pesat hingga gereja menindas seluruh Eropa. Yang dinamakan tengah hari kepausan adalah tengah malam bagi dunia. Benar-benar ada kematian literal bagi pembangkangan para pemertahan gereja. Ketika jutaan orang percaya sejati dibunuh dan ada kematian rohani bagi jemaat gereja besar yang murtad. Hari ini kita perlu menyadari fakta bahwa abad kegelapan telah dikaburkan. Sejarawan Katolik telah diberikan izin untuk gereja mereka untuk memalsukan sejarah, untuk menyembunyikan kesalahannya yang mengerikan. Abad kegelapan sekarang dilukiskan sebagai era kesatriaan, perdamaian, dan stabilitas. Namun baik sejarawan Katolik maupun non-Katolik pada abad-abad sebelumnya telah mencatat pembantaian jutaan orang atas kejahatan perbedaan pendapat terhadap gereja induk. Pada masa ini didirikan mesin kepausan yang paling mengerikan, yaitu inkuisisi. Pangeran kegelapan bekerja sama dengan para pemimpin hierarki kepausan. Jutaan martir yang tercabik-cabik berseru kepada Tuhan untuk membalas dendam atas kekuatan murtad itu. Kematian benar-benar menunggang kuda hijau kuning ini. Dan kuburan benar-benar mengikutinya. Dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas. 4 jenis kematian terdaftar di mana cara gereja murtad menangani mereka yang menolak mengikuti kemurtadan. Pedang menyiratkan peperangan, dan peperangan seringkali menghasilkan kelaparan karena penghancuran tanaman. Daya tahan tubuh yang menurun menjadi sangat peka terhadap penyakit. Terlebih penyakit sampar, menunjuk kepada bahasa Yunaninya.
sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu menghadapi binatang buas liar. Dan lebih parah lagi, bahkan mati secara mati syahid di arena binatang buas. Keempat metode pembunuhan tersebut juga memiliki interpretasi simbolis. Pedang dapat merujuk pada perang salib. Pada saat itu, perang salib yang signifikan diilhami dan dipimpin oleh gereja melawan jutaan mereka yang menolak kemurtatan. Kelaparan mungkin menunjukkan kelaparan rohani karena kurangnya firman Tuhan. Penyakit sampar mewakili doktrin palsu. Akhirnya binatang buas merujuk kepada serigala berbulu domba. Para imam dan biarawan pada masa itu. Dan dikatakan kuasa atas 1/4 dari bumi. Pengaruh gereja pada waktu itu meluas, kira-kira mencakup 1/4 dari dunia yang dikenal saat itu seperti pengalaman jemaat Tiatira. Beberapa komentator mungkin mengklaim bahkan bahwa periode kuda pucat berlaku untuk hari-hari terakhir. Namun tidak demikian, karena dominasi Babel pada hari-hari terakhir tidak hanya meliputi 1/4 dari bumi. Itu akan mendunia. Jadi kita lihat perbedaan antara kuda yang keempat dengan apa yang akan datang kemudian di zaman kekuasaan Babel. Seluruh dunia, karena seluruh dunia akan heran lalu mengikuti binatang itu. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa Babel akan menjadi kekuatan dunia. Era kuda hijau kuning cocok dengan zaman kegelapan suprimasi gereja ketika tengah hari gereja murtad memang merupakan tengah malam dunia yang dikenal saat itu. Mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan gereja palsu untuk berkuasa? Mengingat fakta sejarah yang mengerikan ini, fakta bahwa Tuhan mengizinkan pemerintahan antikristus dan surga mengizinkan kesengsaraan yang menimpa umat Tuhan patut dipertimbangkan. Ada 2 kemungkinan alasan untuk itu. Perjuangan segala zaman mengatakan sistem agama palsu yang sangat besar itu adalah mahakarya kuasa setan. Sebuah monumen upaya untuk duduk di atas takhta untuk memerintah bumi sesuai dengan kehendaknya. Karakter. Jadi yang pertama, kesempatan pengalaman ini menyingkapkan kepada seluruh alam semesta yang cerdas. Karakter yang sebenarnya dari kerajaan setan. Tuhan mengizinkan setan untuk mendirikan kerajaannya di bumi pada awalnya untuk memungkinkan alam semesta menentukan apakah klaim setan tentang ketidakadilan Tuhan itu benar. Pemerintahan antikristus selama abad kegelapan memungkinkan alam semesta untuk melihat hasil yang menakutkan dari prinsip-prinsip setan melalui sejarah gereja palsu yang kejam dan berdarah. Yang kedua adalah sedih dan penting. Alasan Tuhan mengizinkan Roma menang atas umatnya adalah untuk memelihara iman Kristen, untuk memelihara kemurnian Injil, dan ketiga untuk memelihara kekudusan gerejanya. Sejarah meneguhkan fakta menyedihkan bahwa kekayaan merusak gereja dan melahirkan kemurtatan. Di sisi lain, kesulitan memurnikan gereja dan memelihara iman. Ini menyimpulkan bagian pertama dari nubuatan ke-7 meterai. Ringkasnya, 4 penunggang kuda dari 4 meterai pertama melambangkan 4 fase peperangan rohani. Yaitu perang kebenaran oleh Kristus dan umatnya melawan kekuatan jahat. Perang mempertahankan doktrin dan standar gereja Tuhan. Perang mempertahankan karakter dan
kepemimpinan gereja Tuhan. Perang mempertahankan umat gereja Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa dalam sorga, hanya ada kemenangan di dalam Engkau. Iman di dalam Engkau. Hidupkan kemurnian firman-Mu. Berbuahkan kekudusan di dalam Engkau. Hiduplah Engkau di dalam kami. Ya Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan kepada mereka yang setia bahkan sampai mati? Wahyu 6 ayat 9-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sampai sama seperti mereka. Kita akan lanjutkan Rabu malam depan. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami, sehingga kami ini layak di hadapan hadirat-Mu. Terlebih pada sore hari ini, Engkau telah membuka pikiran kami, mempusatkan dan hati kami bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa atas roh suci-Mu yang menerangkannya kepada kami. Karena peperangan ini, peperangan yang hanya dapat Engkau kalahkan. Dan kami hanya sebagai umat-Mu yang bertahan di balik tembok kesetiaan. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu menyelesaikan peperangan itu sehingga kami dapat menghadap hadirat-Mu dalam kenyataan. Ya pada sore hari ini juga Tuhan, kami mengingatkan betapa kami di dunia ini masih menderita dalam kelemahan kami. Namun tangan-Mu selalu membuktikan bahwa Engkaulah yang mempunyai kuasa dan memelihara. Khususnya Engkau mau menjamah para dokter dan perawat. Terlebih ibu kami, ibunya Meliani, agar ia dengan tangan-Mu, kuasa tangan-Mu yang penuh mujizat itu, dapat meneruskan hari-hari di mana ia berbahagia di dalam Engkau. Bahkan sampai Engkau datang kembali. Ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi atas segala sesuatunya. Sempurnakanlah doa kami ini. Kumpulkanlah kami kembali bersama-sama mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih
kembali. Dahlia. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih. Puji Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Puji Tuhan. Iya. Selamat malam Malam. semua. Foto bersama dulu yuk sebelum berpisah. Kita tolong buka Terima kasih kameranya. Bapak Darlias, terima kasih firmannya. Oke, kita mau foto bersama dulu ya. Ya. Udah dibuka semua kameranya. Sini, Oke. Aneska foto Komis. Komis. Ah, sudah Dini. Ya, oke, sudah ada Mana? semua. Tunggu. Oh, belum. Tunggu, Ya. tunggu. Momen. Oh, ada Gita juga. Hai Gita. Oke, don't forget to smile ya sebelum ada Agnieszka. Oke. Smile. Hai. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Om Dahlia. Terima kasih. Terima kasih.